Paulus mengangkat jemaat di Makedonia sebagai teladan kepada jemaat di Korintus supaya mereka mencontohi apa yang dilakukan oleh beberapa jemaat di Makedonia. Dan contoh teladan itu ialah mereka ini kaya dalam kemurahan. Jadi itu yang terjadi di gereja-gereja Makedonia dan di gereja Korintus. Paulus mengambil teladan mereka itu yang di Makedonia kepada jemaat di Korintus supaya apabila mereka memberi dengan kemurahan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadangkala kita berpikir, kalau kita ini kekurangan, bolehkah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Tetapi jelas kita melihat mulai contoh janda yang miskin itu, dalam kekurangannya dia memberikan persembahannya. Dan untuk jemaat di Makedonia, dalam kemiskinan mereka kaya dalam kemurahan. Jadi dengan arti kata yang lain, tidak mustahil bagi kita pada hari ini apabila kita memberi kepada Tuhan, semada kita berkelimpahan ataupun mungkin kita dalam kekurangan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak menghalang kita daripada memberikan persembahan kita, memberikan persepuluhan kita, atau memberikan sumbangan kita kepada Tuhan. Jadi kita akan melihat 3 perkara yang membantu kita supaya kita ini boleh menjadi seorang yang kaya dalam kemurahan. Yang pertama, menjadi kaya dalam kemurahan dengan kasih karunia. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dikatakan di sana, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka, dengar baik-baik, sangat miskin, bukan hanya miskin saja ya, tetapi disebut sangat miskin, tetapi namun meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini beberapa jemaat di wilayah Makedonia, mereka ini mengalami penderitaan berat, tetapi mereka bersukacita. Dan dikatakan mereka juga sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan, ini jemaat di wilayah Makedonia. Mereka menderita, tetapi dalam penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan, mereka meluap dengan sukacita. Mereka dikatakan sangat miskin, bukan hanya miskin, sangat miskin secara material, tetapi dikatakan mereka ini kaya dalam kemurahan. Dengan arti kata yang lain, walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, artinya mereka masih mau memberikan sumbangan mereka untuk membantu saudara-saudari mereka yang ada di Yerusalem. Jadi bagaimana mereka boleh mampu melakukan semua ini ketika dalam penderitaan mereka bersukacita, ketika mereka dalam keadaan sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu kita sudah baca dalam ayat yang pertama. Itu karena mereka diberi kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Tuhan itulah yang memberikan mereka kemampuan. Ketika dalam menderita mereka dimampukan oleh Tuhan sehingga meskipun menderita mereka masih boleh bersukacita. Ketika mereka dikatakan sangat miskin, tetapi ketika Tuhan berikan mereka kasih karunia, mereka diberi kemampuan untuk memberi dalam kemurahan. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka mampu, maka ketika mereka dianiaya, mereka boleh bertahan bahkan bersukacita. Ketika mereka sangat miskin, kekurangan, dan mereka boleh memberi. Bukan karena diri mereka sendiri. Tetapi kalau kita melihat di sini, kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada mereka. Dan kasih karunia itulah yang memberikan mereka kemampuan. Ketika menderita, masih boleh bersukacita. Ketika dalam kemiskinan, masih kaya dalam pemberian. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini sama juga. Kita ini tidak selalunya dalam kelimpahan. Ada waktu-waktunya orang cakap yang ujung bulan itu apa dipanggil ya? Bulan tua. Ya, bulan tua. Ujung bulan. Serba kekurangan. Tetapi adakah kita jadikan ini sebagai alasan untuk tidak memberikan persembahan kita atau sumbangan kita untuk membantu orang lain? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita. Artinya apapun keadaan, apapun situasi, dalam penderitaan ataupun dalam kekurangan sekalipun, kasih karunia Tuhan itu memberikan kita kemampuan. Dalam penderitaan kita bersukacita, dalam kekurangan kita masih boleh memberi kepada Tuhan atau memberi kepada orang lain. Bukan karena kita, tapi kasih karunia Tuhan. Itu yang mendorong kita, itu yang memberi kita kemampuan untuk memberi. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya harap dalam hidup kita selalu menyadari kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita. Apapun keadaan yang kita alami dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Bahkan dalam kekurangan sekalipun, kita masih boleh memberi kepada Tuhan. Dan saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana pula dengan teladan Yesus? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana, karena kamu telah mengenal kasih karunia. Tadi kasih karunia Bapa, sekarang kasih karunia Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus, dia menjadi miskin walaupun dia kaya, supaya dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Maksudnya Yesus menjadi miskin, artinya ketika itu dia masuk ke dalam dunia ini dan dilahirkan sebagai seorang manusia. Yesus sebelumnya berada di surga. Di surga Yesus penuh dengan kemuliaan. Yesus penuh dengan kekayaan. Tetapi Yesus mengosongkan semuanya karena Yesus mau masuk ke dalam dunia ini. Lahir di tempat yang cukup sederhana, bahkan yang tidak layak bagi seorang yang kita kenal raja di atas segala raja. Bahkan bayi Yesus itu dimasukkan ke dalam palungan, itu tempat untuk binatang, pinggan atau piring untuk diletakkan makanan atau rumput untuk binatang. Di tempat itu Yesus diletakkan, dibaringkan. Yesus tidak datang ke dalam dunia ini lalu lahir di istana raja duniawi, tidak.
Yesus betul-betul menjadi miskin. Walaupun sebenarnya dia kaya. Dan oleh karena Yesus menjadi miskin, kita pun menjadi kaya. Yesus menjadi manusia, kemudian sebagai bayi dia membesar, dan kemuncak daripada kehidupan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Dia mati karena dia mau menebus manusia daripada dosanya. Dia mati supaya masalah dosa manusia itu ada jalan penyelesaian. Dia mati untuk memberikan kita keselamatan. Jadi Yesus menjadi miskin supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Kita menjadi kaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi motivasi bagi kita memberi kepada Tuhan hari ini? Apa yang menjadi motivasi bagi kita untuk menyumbang uang kita untuk keperluan orang lain? Apa yang menjadi motivasi kita? Mungkin ada banyak motivasi. Kalau orang kaya, dalam khotbah minggu lalu mereka memberi karena mereka memang kaya. Bagi janda yang miskin, janda yang tidak mampu, apa yang menjadi motivasi dia? Karena dia dan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan itu begitu dekat. Sehingga dia sanggup memberikan seluruhnya, nafkahnya hari itu kepada Tuhan. Kepada kita di sini, apa yang menjadi motivasi kita? Karena apabila uang, apa dipanggil itu? Bag persembahan, kantong persembahan itu diedarkan, orang memberi. Jadi kalau sampai di tempat saya tidak masukkan, bikin malu. Adakah itu yang menjadi motivasi kita? Kalau begitu kita hanya mau dilihat oleh orang lain, kita memberi. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita memberi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya, memberi kita kemampuan meskipun dalam kekurangan sekalipun Tuhan mencukupkan kita sehingga kita boleh memberi kepada Tuhan. Kedua, kita memberi karena Yesus sudah menjadi miskin, mati di atas kayu salib supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Jadi pada hari ini kalau kita memberi, ingatlah Tuhan sudah memberi kita kemampuan. Tuhan sudah memberikan anaknya Yesus Kristus. Dia mati untuk menebus kita. Dia mati untuk menjadi penyelamat kita. Dia mati untuk mendatangkan keselamatan bagi hidup kita. Jadi hari ini apabila kita memberi, ingatlah sebenarnya dalam kekurangan sekalipun Tuhan memampukan kita. Kita masih boleh memberi. Dan melihat kepada teladan Yesus, dia menjadi miskin, dia terlebih dahulu memberikan dirinya supaya kita mengikuti teladannya. Jadi marilah kita memberi karena Allah terlebih dahulu memberi kasih karunia, kemampuan dan memberikan Yesus supaya kita diselamatkan. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi kaya dalam kemurahan? Dengan kerelaan hati. Dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Perkataan meminta ya sudah cukup kuat, tetapi perkataan mendesak itu menekankan lagi bagaimana mereka ini sungguh-sungguh dengan kerelaan mereka mau menyumbang. Mereka mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, perhatikan di sini, mereka dalam kemurahan mereka memberi dengan kerelaan hati. Dan bagaimana mereka memberikan persembahan mereka itu dengan kerelaan hati, mereka meminta, bahkan mendesak supaya mereka itu jangan dikecualikan. Mereka itu harus dilibatkan untuk memberi sumbangan kepada saudara dan saudari mereka di Yerusalem. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya boleh gambarkan ini, saya pernah dan terjadi beberapa kali kalau sudah makan-makan di restoran kita mau membayar. Tetapi
ada kawan yang tolak duit kita dan dia ulurkan tangannya. Kemudian ada lagi yang tolak, ulurkan tangannya. Macam berebut-rebut untuk membayar. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Pernah kan? Bagus pula kalau minggu-minggu begitu ya. Duit kita memang mau membelanja, rupa-rupanya ada kawan kita yang mau belanja. Tetapi ada lagi kawan kita yang lain mau belanja sehingga uang kita tidak laku hari itu. Ini macam berebut-rebut untuk membayar makanan yang kita sudah makan. Jadi dalam seperti keadaan seperti itulah mereka minta, dan bukan hanya mereka minta untuk dilibatkan, mereka mendesak. Tidak boleh tidak, mereka harus dilibatkan dalam pelayanan ini, pelayanan kebajikan ini untuk memberi. Dan mereka lakukan itu dengan kerelaan hati. Apa lawannya? Rela hati. Apa lawannya? Terpaksa ya. Jadi adakah kita apabila kita memberikan persembahan kita, persepuluhan kita, memberikan sumbangan, ada rasa terpaksa, macam keberatan hati. Setiap minggu kita tahu pasti ada peti persembahan, kantong persembahan itu diedarkan. Kita tahu itu. Dan adakah setiap kali kalau sudah sampai di barisan kita, itu diedarkan semakin dekat dengan kita masih lagi berpikir ya, mau bagi persembahan ke tidak? Mau bagi persembahan ke tidak? Tapi nampak orang lain memberi persembahan, bagilah. Adakah ini memberi dengan rela hati? Atau memberi dengan terpaksa? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, berapapun nilai uang mungkin yang terbesar kita berikan itu kepada Tuhan, tapi dalam keadaan terpaksa, Anda pikir Tuhan senang menerima persembahan Anda? Atau Anda memberikan nilainya sedikit karena memang kita dalam kekurangan. Tetapi apabila kita memberikan itu dengan rela hati, kira-kira Tuhan senang ataupun tidak? Senang ataupun tidak? Walaupun nilainya sedikit, ingatlah janda itu kan? Walaupun sedikit, Yesus masih memuji, Dialah yang memberi yang paling banyak. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersemangat. Kalau tangguk itu, tangguk. Itu bahasa kampung. Kalau peti atau kantung persembahan itu diedarkan, kita tidak sabar-sabar untuk memberi. Pagi tadi 7:30 saya mengikuti kebaktian di jemaah Filipino. Mereka punya cara memberi persembahan unik, tidak sama dengan kita. Mereka sediakan satu basket di hadapan, lalu mereka akan maju dan letakkan persembahan mereka di dalam basket itu, bakul itu. Dan saya melihat anak kecil juga bawa persembahan masukkan ke dalam. Iya. Itu luar biasa. Anak kecil pun ada kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Jadi pada minggu-minggu seterusnya saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersemangat. Tidak boleh tidak. Apapun keadaan, mungkin dalam Quran semuanya tidak boleh tidak. Kita harus memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Tidak pedulilah berapa banyak yang kamu berikan, asalkan itu dari kerelaan hatimu yang ikhlas kau berikan itu kepada Tuhan pada minggu itu, dalam kekurangan sekalipun, Tuhan pasti senang menerima apa yang kita berikan kepada Dia. Bukan berarti minggu-minggu kasih yang sikit-sikit, bukan ya. Kalau Anda memang berkelimpahan, berilah sesuai dengan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Baik yang besar maupun yang kecil, kalau diberikan dengan hati yang ikhlas, pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita bersemangat
memberikan persembahan kita, memberikan persepuluhan kita, memberikan sumbangan kita demi Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudari, bagaimana kita kaya dalam kemurahan dengan pengabdian diri. Dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kalau Anda boleh melihat itu baik-baik, seperti ada 3 perkataan memberikan. Yang pertama dari jemaah itu sendiri, apabila mereka memberi, mereka itu sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Apabila mereka memberi banyak dari apa yang disangka oleh para rasul yang mengutip pungutan itu. Mereka memberi banyak di luar daripada apa yang mereka pikirkan. Walaupun mereka miskin, kaya dalam kemurahan. Kemudian yang kedua, mereka juga memberi diri mereka itu kepada Allah. Dan yang ketiga, walaupun tidak disebutkan, itu seperti memberikan diri mereka kepada kami. Kami itu pemimpin, Paulus dan rekan sekerjanya yang menggalang dana pungutan itu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka ini memberi diri mereka, atau mereka ini menyerahkan diri mereka, atau mereka ini mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Jadi itulah sebabnya kita katakan pemberian adalah penyembahan, karena itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Mereka di sini mempersembahkan, menyerahkan atau memberikan hidup mereka kepada Allah. Dan apabila itu diberikan, berarti mereka itu siap untuk menuruti segala kehendak atau kemauan Allah dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita pertama-tama sekali, kata firman Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sudah pasti dalam pengabdian diri kita kepada Tuhan, satu perkara yang kita rindu untuk lakukan ialah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Kita mesti tahu apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan itu supaya kita memberi persembahan kita, memberi persepuluhan kita, atau menyumbang dana kebajikan, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita pasti melakukannya. Karena itulah kehendak Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan hidup demi diri kita sendiri, menurut kehendak kita, menurut apa yang kita pikirkan, semuanya tentang diri kita sendiri. Tetapi kalau kita memberikan hidup kita, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan? Apabila kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan coba memenuhinya. Dan kalau salah satu dari kehendak Tuhan itu adalah memberikan pemberian kita kepada Tuhan, menyumbang untuk dana, kebajikan dan sebagainya. Kalau itu memang kehendak Tuhan, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberi dengan senang hati. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Seperti kalau saya gambarkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, tidak ada dalam PowerPoint. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ini seorang prajurit yang mau berperang, dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dengan tidak memikirkan apa kepentingan sendiri, kemauan sendiri,
prajurit itu hanya mau menyenangkan hati komandannya. Kalau dia memikirkan kepentingan sendiri, dia tidak berkenan di hati komandannya. Tetapi kalau dia mengabaikan diri sendiri, mengabdikan diri kepada komandannya, maka dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak komandannya. Dan arti kata yang lain, saudara dan saudari, kita ini askar Kristus. Komandan kita siapa? Ya, Tuhanlah. Jadi kalau Tuhan itu komando kita, panglima kita, adakah kita mau masih memikirkan soal-soal kepentingan diri kita sendiri? Atau kita melepaskan kepentingan diri sendiri, kita mengabdi kepada panglima kita. Yang kita mau, apa yang menjadi kehendaknya, itulah yang saya mau lakukan. Supaya menyenangkan hati panglima kita. Jadi saya percaya salah satu dari kehendak Tuhan ialah memberikan persembahan. Ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu ini kehendak Tuhan, maka tidak perlu dipaksa, tidak perlu orang dorong-dorong. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memberi persembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua kita melihat di sini bukan hanya mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan, tapi mereka juga memberi diri mereka kepada pemimpin. Dengan arti kata yang lain, mereka ini pemimpin yang mereka lihat ini, misalnya Paulus dan rekan sekerjanya yang mengatakan kita mau memungut dana untuk membantu saudara-saudari kita di Yerusalem. Dan mereka menghormati itu, keputusan itu, bahkan mereka taat. Mereka memberi diri mereka dengan rela hati meminta, bahkan mendesak supaya mereka ini mengambil bahagian dalam pelayanan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin pemimpin bercakap itu menurut keinginannya sendiri, supaya gereja ini ada duit. Tidak. Pemimpin bercakap mewakili Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau kehendak Tuhan, pemberian itu harus diberikan, pemimpin hanya beritahu sajalah ya. Beritahu saja supaya jemaah tahu dan mulai memberi. Kalau Anda membaca message Dean pada minggu lalu, dikatakan sudah 5 tahun tidak pernah cakap tentang pemberian. Tahun ini dan ini minggu yang kedua, 2 kali kita sudah bercakap tentang pemberian. Puji Tuhan di kebaktian 7.30 selepas daripada ibadah itu, dan saya mendengar ada orang yang memberi dengan jumlah yang besar. Dan pemberian yang biasa itu dalam mingguan itu pun meningkat. Di 11.45 juga meningkat. Puji Tuhan. Jadi apabila kita mengatakan khotbah tentang pemberian ini bukan daripada pemimpin. Ini daripada Tuhan. Kami hanya sampaikan kepada Anda memberi, Anda tidak memberi, itu tanggung jawab Anda sendiri. Tanggung jawab kami hanya sampaikan kepada Anda. Jadi jemaat di Masedonia, mereka percaya kepada pemimpin mereka. Apa yang dikatakan mereka untuk mengumpul dana itu, mereka taat, mereka percaya dan mereka libatkan diri mereka untuk pelayanan itu. Jadi sama juga di tempat ini, 2 kali, minggu yang kedua kita bicara tentang pemberian. Dan saya mengatakan ini bukan dari kehendak pemimpin sendiri, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Pemimpin hanya menuturkannya saja, hanya memberitahu saja, memperingatkan jemaah. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita harus memberi kepada Tuhan. Itu pasti kehendak Tuhan, bukan daripada pemimpin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda membaca dalam pengumuman minggu ini, ada satu dana yang sudah diputuskan dalam PCC untuk diadakan, yaitu dana Gereja Anglikan Dongongon.
Jumlah 70.000, sumbangan daripada jemaah sudah 15.200 lebih. Jadi kalau itu ditolak, jumlah yang diperlukan 54.700. Pada masa Din masih di Good Samaritan, saya ada di sana dan memang ada usaha untuk membuka gereja di Dongongan pada waktu itu. Tetapi nampaknya semua perancangan untuk membuka gereja di Pekan Dongongan itu seperti ada banyak halangan. Lalu Din mengatakan ini belum masanya Tuhan. Saya masih ingat waktu itu. Tetapi pada tahun lalu, ujung tahun lalu, Din mengemukakan sekali lagi cadangan untuk mendirikan gereja Anglican Dongongan. Dan apabila pergi ke bangunan yang sama, tetapi kali ini ada tempat yang boleh disewa. Dan semua urusan berjalan lancar. Dan pada minggu ini, pada hari ini, saya pikir 90% lebih sudah siap. Dan minggu depan, 28 hari bulan, jam 4 petang, gereja ini akan diberkati. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, gereja ini adalah anak perempuan gereja All Saints. Walaupun terpisah, tetapi ini di bawah gereja katedral. Jadi untuk beberapa masa, anak ini masih perlu menyusu. Jadi dari gereja All Saints akan memberikan dana untuk membantu gereja Dongongan. Dan salah satu daripadanya ialah dana pada hari ini. Kalau Tuhan menyentuh hatimu, kalau Tuhan memberikan karunia-Nya dalam hidupmu untuk memberi kepada gereja Anglican Dongongan dana ini, ya berilah. Dengan senang hati, dengan murah hati. Berilah. Karena kalau Tuhan memampukan kita, maka dalam kurang sekalipun kita boleh memberi. Bahkan dalam kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, sudah pasti kita mampu untuk memberi sumbangan ini untuk membantu anak gereja kita atau cawan gereja kita, gereja Anglican Dongongan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, apalagi kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara dan saudari, kita akan turut mengambil bahagian dalam memberikan dana gereja Anglican Dongongan ini. Dengan murah hati, dengan senang hati. Dan akhirnya saudara dan saudari kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita kaya dalam kemurahan. Bukan berarti kalau saya berlimpah-limpah baru saya memberi, tidak. Dalam kekurangan sekalipun seperti jemaat di Masedonia, dalam kekurangan mereka masih mampu memberi. Dan apabila kita memberi, itu adalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Dan apabila kita memberi, berilah dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Dan apabila kita memberi, itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana kita tahu itu? Melalui kehendaknya. Kalau kehendaknya pada hari ini untuk kita memberikan persembahan, memberikan dana gereja Anglican Dongongan, berikanlah dengan kemurahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Ada waktunya kami dalam kelimpahan, ada waktunya kami dalam kekurangan. Tapi kami boleh menghadapi semua keadaan ini karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih menarik lagi, Yesus sendiri memberikan teladannya, dia menjadi miskin, meninggalkan surga dan segala kekayaan serta kemuliaan, menjadi manusia dan akhirnya mati di atas kayu salib dalam kemiskinan seperti itulah. Maka kami yang berdosa ini yang layak dihukum, tetapi kami diberikan kekayaan, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di atas kayu salib. Oleh itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami memberikan apa yang sepatutnya kami berikan kepada Tuhan dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Bahkan karena pengabdian diri kami kepada Tuhan, karena apabila kami mengabdikan diri kami kepada Tuhan,
satu perkara yang kami ingin lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan sudah pasti salah satu dari kehendak Tuhan, bagaimana kami boleh menyenangkan hati Tuhan, yaitu melalui pemberian kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami karunia ini, supaya kami kaya dalam kemurahan, meskipun pada ada waktunya kami dalam kekurangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.